Langsung saja kepada Bang Rocky untuk memaparkan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan tema kita pada hari ini, membela akal sehat, sumbangan akademisi terhadap Indonesia cemas di masa yang akan datang. Apakah kita punya kecemasan atau tidak untuk melihat masa depan? Kepada Bang Rocky, saya persilakan. Oke. Mau berdiri? Ya, boleh. Apa gunanya menjawab pertanyaan yang secara faktual orang tahu bahwa tidak ada yang disebut era Jokowi, yang ada era kalau dikatakan oleh Fahri Ali bahwa Jokowi berpikir mikro dan Prabowo berpikir makro, dua-duanya berpikir. Kan yang mesti ditanya berpikir atau tidak. Mikro makro sama aja, itu juga produk dari pikiran tuh. Jadi saya tidak anggap bahwa ada yang disebut era Jokowi. Era itu artinya epoch dalam bahasa Inggris, meninggalkan jejak pikiran. Apakah IKN sebuah pikiran? Bukan. Apakah kereta cepat sebuah pikiran? Bukan. Apakah jalan tol hasil pikiran? Bukan. Itu hasil pertukangan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia menembus waktu. Profesor Kadirun menginvestasikan pikiran sehingga sekarang saya ada di 18.000 mahasiswa Universitas Pancabudi. Itu yang namanya pikiran. Pak Kadir, Profesor Kadirun mengambil risiko untuk tidak jadi gubernur, tidak jadi politisi, karena dia ingin membuat pikiran itu dihidupkan dari provinsi Sumatera Utara. Kita ada dalam refleksi itu tuh. Dan kita harus berdayakan pikiran ini supaya kita enteng ke depan itu. Tadi ada pantun. Panjat pepaya lewat genteng. Yang berupaya pasti jadi enteng. Kita mau mengentengkan politik kalau kita kembalikan politik ke dalam suasana akal pikiran. Kan itu dalilnya kan. Jadi kalau saya ada di sini, saya memahami bahwa dari awal universitas ini didesain untuk menghasilkan pikiran. Kata kadir di dalam bahasa Inggris artinya ia yang mengetahui banyak hal, betul nggak? Demikian juga dalam bahasa Sunda, apalagi dalam bahasa Arab. Jadi kadirun artinya mereka yang ingin menghidupkan akal pikiran. Udah bener Profesor Kadirun Yahya mengambil posisi sebagai pedagog, bukan demagog. Demagogi artinya orang yang tidak berpikir tapi berupaya untuk memanipulasi informasi, itu namanya demagog. Pedagog artinya orang yang berpikir dan menginginkan ada pertengkaran pikiran. Jadi saya senang ada di sini. Ini tadi ada 18.000 mahasiswa, ada 300 dosen. Kalau udah begini saya nggak mau jadi dosen lagi, saya mau nyalek aja nih karena udah. Tetapi apa gunanya nyalek kalau di belakang kita ada kehidupan yang tidak berpikir? Setiap orang yang ingin masuk dalam politik harusnya mengerti bahwa politics, demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Sekarang begitu banyak orang nyalek tanpa akal itu, karena ngincer amplop. Kita mau batalkan itu di sini. Saya ada di Medan, dan kita ingin Medan jadi tempat pertama pertempuran akal pikiran. Medan tidak boleh diblok. Sorry, bukan blok Medan. Medan tidak boleh diblok pikirannya. Itu dasarnya tuh. Mengucapkan sesuatu secara jujur itu memang fungsi akademis. Jadi kalau tadi diterangkan oleh Pak dosen Surya bahwa dimulai dan Pak Bang Ojal yang memberi kita pengetahuan awal bahwa ternyata dari tahun 50-an, tahun 60-an udah ada
sebuah lembaga think tank di sini yang hendak mempromosikan pikiran, dan dimulai dengan kata yang sangat akademis, metaphysics, yang mungkin pada waktu itu nggak dimengerti oleh banyak orang, lalu dianggap tidak ada nomenklaturnya. Lalu tidak ada nomenklaturnya bukan berarti tidak berarti, tidak berguna, justru berguna hari-hari ini. Apa yang terjadi pada bangsa ini sekarang? Kekurangan pikiran karena tidak belajar filsafat, kekurangan moral karena tidak tahu apa fungsi metafisik. Metafisik itu di dalam filsafat Yunani adalah tulisan-tulisan Aristotle setelah dia belajar fisik. Setelah dia belajar fisika, dia mulai mengembangkan pengetahuan dia, kuriositas dia, imajinasi dia tentang Tuhan, alam semesta, apa yang menyebabkan dunia ini berputar, beredar, apa yang bisa diabadikan di dalam pikiran. Kan itu dasarnya tuh. Jadi nih seperti konstruksi ruang ini, kalau saya belajar fisika, saya bisa buat gedung persis seperti ini. Karena membuat gedung pertemuan seperti ini hanya saya cuma butuh dua rumus. Satu rumus tentang metal fatigue, kelelahan metal. Ini ada fakultas sains di sini kan. Sama rumus tentang S, safety factor. Dapat. Dengan dua rumus itu saya bisa bikin bangunan. Itu namanya ilmu fisika yang diterapkan secara teknis. Tetapi kalau saya berpikir bangunan ini mau dihargai sebagai apa, narasi yang akan ditimbulkan oleh bangunan ini apa itu saya berpikir secara metafisik. Ini ada konstruksi ventilasinya tuh sangat Mediterranean, konstruksi bintang itu. Tetapi saya juga bisa anggap bahwa ini sangat Eropa revolusi industri, karena ini bangunan beton, bangunan metal, ini sama seperti kaki dari Menara Eiffel kalau Anda lihat ke atas. Tetapi kita mesti bayangkan misalnya fungsinya apa. Begitu ditaruh kubah, oh ini fungsi teologis, metafisiknya ada pada simbol kubah itu. Bisa kita interpretasikan segala hal. Jadi kemampuan kita untuk mengolah wilayah pikiran dan imajinasi itu namanya metafisik. Jadi ajaib misalnya Indonesia begitu banyak universitas, tapi hanya 1-2 yang mengajarkan filosofi, junto metafisik, junto tarekat, junto akal budi. Ini udah betul nih, Panca Budi, Universitas Panca Budi, gabungan antara panca indera dan budi. Panca indera itu yang tangible, yang saya bisa pegang. Panca indera itu membuat saya terhubung dengan realitas. Itu fungsi panca indera tuh. Budi membuat saya terhubung dengan yang metafisik itu. Bagaimana mengatakan kata budi itu? Dalam filsafat Yunani namanya reason, akal budi, pure reason. Tapi di dalam Islam ada sesuatu yang melebihi reason. Orang Eropa tahu tentang beda antara reason dan passion. Reason artinya kalkulasi di dalam kepala, komputasi itu. Passion artinya memanfaatkan rasa batin kita itu. Masalahnya sekarang bagaimana menghubungkan antara reason dan passion? Islam punya istilah yang unik, namanya kolbu. Kolbu itu semacam getaran yang memberi sinyal bahwa ya, passionmu itu tidak cukup kalau tidak diolah dengan reason. Reasonmu tidak cukup kalau tidak membaca kata batin itu. Jadi epistemologi Islam lebih lengkap sebetulnya. Ada batin, ada akal, dan ada kolbu. Pertanyaannya, kolbu datang dari mana tuh? Saya bisa tahu isi kepalanya dengan membedah cognitive science, neuroscience, untuk melihat listrik yang ada di kepalamu itu menghasilkan keadilan atau menghasilkan korupsi. Hanya dengan membedah bagian amigdal mana yang berhenti memproduksi elektron sehingga listriknya berubah itu adalah bagian fisik dari otak. Tapi ada bagian yang non fisik namanya mind, namanya reason, yang hanya bisa kita lihat di dalam pertengkaran. Oh, dia pakai otak, bukan dia pakai otak fisiknya, tapi pakai rasional naratifnya. Jadi bagus sekali di sini. Saya menerima semacam sensasi bahwa ada universitas yang mau memasukkan mata kuliah filsafat sebagai kurikulum dasar.
Filsafat membantu kita membongkar banyak hal. Radikal episteme di situ, radikal thought, radikal justice. Jadi Pak Profesor Kadirun Yahya memulai semacam upaya untuk membongkar secara radikal. Dan memang tugas universitas adalah meradikalkan segala hal. Apa artinya meradikalkan? Demonstrasi bukan. Meradikalkan adalah mencari sesuatu penjelasan, the whole explanation, the last argument di dalam pikiran, itu namanya radikal tuh. Sampai ke radiksnya, sampai ke akarnya. Itu maksudnya. Apakah Jokowi berpikir sampai ke akar? Ya, akar keluarganya. Bukan akar tentang keadilan. Sampai sekarang setiap malam ada 19, mungkin sekarang 20 juta manusia Indonesia hidup di dalam kelaparan, hidup tanpa makan malam. Siapa mereka? Pasti kebanyakan ada perempuan. Karena si perempuan, ibu-ibu, dia kalau ditanya udah makan belum? Udah, padahal dia belum makan. Dia ingin yang makan lebih dahulu adalah suaminya, anak-anaknya tuh. Jadi kemampuan empati kita, sementara 2 hari yang lalu sampai seluruh bandara Indonesia jalan-jalan tol, terima kasih Pak Jokowi. Oh, itu dibuat oleh rakyat. Mana ada rakyat yang kelaparan mampu membuat baliho setinggi-tinggi Monas itu? Yes, logiknya begitu. Artinya balihonya seragam dan bersih, bagus, mahal. Siapa yang buat itu? Ya Jokowi sendiri. Dia meminta terima kasih dengan cara mobilisasi itu. Terima kasih itu datang dari nurani. Terima kasih datang dari senyum tulus dosen-dosen. Terima kasih datang dari penghargaan masyarakat sipil. Itu nggak ada. Saya nggak lihat satu poster. Kemarin saya keliling Jawa 2 hari lalu, yang ditulis oleh rakyat, dipasang di atas pohon atau diselipkan di bambu. Nggak ada. Yang ada adalah baliho ucapan yang mewah dicetak. Dari mana? Itu adalah uang rakyat. Jadi Jokowi menyuruh aparatnya untuk berterima kasih pada dia, lalu dia senang sendiri. Itu namanya penipuan in optima forma. Jadi sekali lagi kita mau balikkan tema ini. Bagaimana melawan Indonesia yang cemas? Kita cemas karena di dalam 5 bulan ini kita tumbuh di dalam suasana deflasi. Deflasi artinya harga barang jadi murah karena kita tidak bisa beli. Bukan harga murah karena disubsidi pemerintah. Barangnya turun harganya karena tidak ada orang yang mau membeli itu. Ada masuk mall-mall di Jakarta, orang cuma lihat. Dulu orang masuk ke mall Jakarta itu untuk beli makanan Korea segala macam. Sekarang beli es teh yang murah. Saya mondar-mandir di Jawa Tengah kemarin tuh, bicara dengan SPBU. Nggak ada penambahan, penggunaan, bahkan pengurangan orang yang beli bensin. Artinya nggak ada pengangkutan. Nggak ada pengangkutan artinya nggak ada produksi. Tidak ada produksi artinya daya beli turun karena nggak ada permintaan. Tapi kemudian Pak Jokowi bilang bahwa kita kelebihan listrik, Jawa itu kelebihan listrik, maka silahkan mak tambah voltage-nya, tambah daya listriknya. Oh ya, masuk akal. Tapi kalau kita periksa, kita cemas akhirnya karena kelebihan listrik itu terjadi bukan karena kita memproduksi energi, tapi pemakai energi itu pindah ke Taiwan, Thailand, Vietnam. Industri besar kabur dari Jawa. Akibatnya apa? Ya listriknya berlebih. Karena pemakai listrik utama adalah industri. Artinya kelebihan listrik itu secara logika sama dengan deindustrialisasi. Tutup semua pabrik. Itu intinya. Jadi statistik sering berbohong. Kalau rumah kos di Medan ini, ibu kosnya bilang, datang aja ke tempat kos kami ini, karena kami kelebihan listrik. Anda boleh pakai dari tadi cuma 300 watt, sekarang 500 watt. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Tetapi begitu Anda sampai di rumah kos,
Rumah kosnya memang kosong, nggak ada lagi yang pakai, maka listriknya bertambah. Logikanya begitu. Ilmu ekonomi mudah itu, bahwa selalu ada logik terbalik di belakang dalil itu. Saya kemarin ada di Jawa Timur juga. Jawa Timur mengalami deflasi yang sama tuh. Tidak ada daya beli, tetapi dipamerkan oleh pemerintah, UMKM-nya bertambah. Seolah-olah ada kehidupan ekonomi. Memang UMKM bertambah, tapi logika ekonominya di mana tuh? Dalam keadaan deflasi, UMKM bertambah. Gampang keterangannya. Mereka yang tadi punya restoran, karena tidak mampu lagi untuk mempertahankan harga, turun jadi pedagang kaki lima di trotoar. UMKM bertambah. Artinya kemiskinan. Begitu akal pikiran bekerja tuh. Begitu banyak hal. Kita nggak perlu belajar teori-teori ekonomi Harvard Business School, Chicago School of Thought, Cambridge Keynesian Economics. Tapi kita bisa pakai akal untuk melihat bahwa penipuan statistik itu luar biasa. Nah, itu yang kita sebut sebagai kecemasan kita. Kita menghadapi 2045 yang diandalkan bahwa akan ada bonus demografi. Ya boleh, tapi coba kita periksa siapa yang akan menikmati bonus demografi di 2045. Kata Pak Jokowi, Anda akan menikmati. Kenapa? Mereka milenial sekarang pendapatannya akan jadi 5 kali lipat di 2045. Bagus. Kalau Malaysia turun 5 kali lipat, kalau Singapura turun 5 kali lipat, kalau Taiwan turun 5 kali lipat. Namanya bonus demografi itu perbandingan antara Anda hari ini di 2045 dengan pemuda Malaysia hari ini di 2045. Itu namanya bonus demografi. Bukan Anda dibandingkan dengan Anda nanti. Ngaco pikirannya itu. Anda tumbuh, pendapatan Anda 5 kali lipat. Anak-anak di Kuala Lumpur pendapatannya naik 30 kali lipat. Artinya Anda akan kalah. Logikanya begitu, teman-teman mahasiswa. Jadi istilah bonus demografi itu berbohong itu, deceptif sifatnya. Itu pentingnya akal sehat kita ajukan hari ini supaya kita bisa mendeteksi nanti apakah Pak Prabowo paham bahwa kebutuhan akal sehat itu harus mendahului kebutuhan infrastruktur. Kita bertanding 2045 bukan bertanding infrastruktur, bertanding SDM. Berapa IQ kita hari ini? 78. Sedikit di atas simpanse. Berapa IQ Singapura? 105. Berapa IQ Vietnam? 115. Jadi apa yang akan terjadi nanti kalau 2045 pertandingan ekonomi, pertandingan SDM didasarkan dari pertandingan kecerdasan, kita pasti kalah. Itu pentingnya. Kalau Pak Prabowo bilang oke, ekonomi akan dipecut 8%, masuk akal. Tetapi 8% itu artinya ada yang akan dibuat 20%, ada yang akan dibuat 3%. Kan itu average-nya kan. 8% artinya yang paling atas ditambah yang paling bawah. Yang paling atas ini akan speed up. Sekarang kita uji speed up ekonomi, artinya ekonomi akan dipacu mesinnya untuk bekerja cepat. Siapa yang akan dipacu? Ya pemain ekstraktif industri, nikel, batu bara, sawit, segala macam. Konsekuensinya apa? Itu yang mesti dihitung dari sekarang. Apa akibat dari ekonomi dipecut 8%? Artinya akan ada pemanasan mesin ekonomi itu. Dipecut 8%, pertanyaan etisnya, pertanyaan metafisiknya adalah berapa persen ecological footprint, jejak ekologi dalam bentuk kerusakan hutan yang diakibatkan oleh 8%? Tentu harus dihitung. Kan itu masalah kita adalah kita hidup di dalam keseimbangan planetarium. Masalah kita bukan sekedar NKRI harga mati, tapi planetnya harga mati di karbon dioksida keberapa. Jadi kita memang cemas karena kita paham cara berpikirnya tuh. Memecut ekonomi 8% itu sama dengan saya beli bajai lalu saya paksa dia lari 120 km di jalan tol, ya terbakar mesinnya. Itu konsekuensi. Jadi teman-teman semua, saya menginginkan ada semacam new kind of discourse, new kind of narrative politics di sini. Bahwa ada cewek-cewek, masih ada upaya persaingan politik di Medan, tetapi universitas harus ditumbuhkan sebagai pengelola akal sehat. Amplop pasti akan beredar pada mahasiswa, tapi ngapain
Anda dibayar oleh amplop kalau otak Anda akhirnya akan dikerdilkan oleh seseorang. Itu prinsip itu yang kita tidak tegakkan. Kemampuan kita untuk membaca apa yang akan terjadi di Medan, di Sumatera Utara, di seluruh Sumatera, di Jawa, akan ada hiruk pikuk politik di dalam keadaan kekurangan daya beli. Akibatnya semua orang akan pasang poster di warung, di mulut-mulut desa, kami menerima serangan fajar. Penghinaan terhadap cita-cita Profesor Kadirun. Profesor Kadirun Yahya pasti akan mengatakan bahwa bukan itu yang saya maksudkan dengan investasi peradaban di negeri ini. Jadi sekali lagi saya terangkan ini semua sebagai paradigma, sebagai ide penuntun, sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi kampus untuk jadi pengkritik, bukan jadi penerima, bukan jadi konsumen demokrasi, tapi menjadi produsen demokrasi. Nah, memulai itu hari ini adalah hari yang bersejarah karena kita ada presiden baru, tapi kita mau tahu apa arah dari kabinet baru itu yang sangat besar. Ada 120 orang di situ, yang kalau Pak Prabowo berpapasan di istana dia nggak tahu ini menterinya, karena dia nggak mungkin hafal. Jadi kita mau pastikan bahwa ada kabinet baru dengan komposisi yang besar. Artinya apa? Kita bayar pajak lebih untuk bayar mereka tuh. Artinya kita harus lebih tega untuk mengkritik mereka, supaya kita tidak cemas menghadapi cita-cita negeri ini, yaitu mengembalikan republik ke dalam cara berpikir, mengembalikan institusi universitas ke dalam kadirunisme, yaitu knowing anything itu. Itu artinya kadirunisme. Do think the unthinkable, be prepared for the next catastrophe. Apa yang terjadi kalau perang dunia itu merembet ke Indonesia tuh? Selesai kita. Berapa lama NKRI harga mati dengan sendirinya karena daya tahan militer kita itu sangat rendah. Tetapi kalau moral kita bagus, orang akan hormati kita. Ngapain serang Indonesia? Toh Indonesia sedang memelihara ekologi bumi. Itu artinya kita mau menerangkan pada dunia kita pro lingkungan. Konsekuensinya apa? Batalkan IKN. Itu dasarnya. Jadi semua kita harus berani berpikir radikal seperti diajarkan oleh Profesor Kadirun, yaitu berpikir secara metafisik. Terima kasih.